Perkenalkan, saya Damiska dari Universitas 17 Agustus 1945. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pesawat waterpass dan cara membaca rambu ukur. Langsung saja, untuk pengenalan pesawat waterpass dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Ciara Elvara Kodongan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan waterpass. Definisi waterpass. Waterpass adalah alat untuk mengukur beda ketinggian dari satu titik acuan ke acuan berikutnya. Waterpass ini dilengkapi dengan kaca dan gelembung kecil di dalamnya. Untuk mengecek apakah waterpass telah terpasang dengan benar, perhatikan gelembung di dalam kaca yang berbentuk bulat. Apabila gelembung terdapat atau berada di tengah, berarti waterpass telah terpasang dengan benar. Pada waterpass terdapat lensa untuk melihat sasaran bidik. Dalam lensa terdapat tanda panah menyerupai ordinat atau koordinat kartesius. Angka pada sasaran bidik akan terbaca dengan melakukan pengaturan fokus lensa. Selisih ketinggian diperoleh dengan cara mengurangi nilai pengukuran sasaran bidik kiri dan kanan. Waterpass memiliki nivå sebagai penyama ketinggian, lensa objektif, lensa okuler, dan penangkap cahaya. Dengan waterpass, kita dapat menentukan berapa banyak tanah yang akan dibutuhkan untuk meratakan suatu lokasi. Alat ini bersifat sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga memerlukan payung untuk menutupi cahaya matahari. Selanjutnya, kita masuk dalam alat dan fungsinya. Cermin nivå berfungsi untuk memantulkan bayangan nivå. Nivå berfungsi untuk mengetahui kedataran alat. Visir bidikan berfungsi untuk mengarahkan arah bidikan teropong. Skrup fokus benang berfungsi untuk memfokuskan benang bidikan. Lensa bidik berfungsi untuk melihat bidikan. Skrup penggerak horizontal berfungsi untuk menggerakkan secara halus arah bidikan horizontal. Skrup leveling untuk melevelkan atau mendatarkan alat. Plat dasar berfungsi untuk landasan alat ke tripod. Bodi teropong yaitu badan teropong. Skrup fokus objek berfungsi untuk memfokuskan objek bidikan. Rumah lensa depan berfungsi untuk tempat lensa depan. Skala gerakan sudut horizontal berfungsi untuk mengetahui besar gerakan sudut horizontal. Itulah pengenalan pesawat waterpass dan fungsinya. Sekarang kita akan masuk ke cara membaca rambu ukur. Yang pertama dilakukan adalah setting pesawat waterpass dengan benar. Lalu, bidikan dan arahkan teropong secara kasar pada bak ukur yang didirikan vertikal pada satu titik yang telah ditentukan dengan menggunakan garis bidik yang ada di atas pesawat waterpass. Kemudian, bila bayangan kabur, perjelas dengan memutar skrup pemutar lensa objektif. Dan jika benang silang kabur, perjelas dengan memutar skrup pengatur diafragma. Lalu, himpitkan benang silang diafragma dengan sumbu bak ukur dengan cara mengatur skrup penggerak halus. Ketika semua terlihat jelas, kalian akan melihat 3 garis. Yang atas itu adalah benang atas, yang tengah namanya benang tengah, dan yang bawah adalah benang bawah. Setelah kalian arahkan ke rambu ukur, kalian akan melihat seperti ini. Setiap kolom memiliki ukuran 1 cm. Kita akan mencoba menentukan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Yang pertama benang atas. Kita bisa lihat di bawah benang atas itu menunjukkan ketinggian 2,1 meter. Dari situ kita hitung sampai ke benang atas, maka melewati 6 kolom. Yang berarti benang atas menunjukkan 2,16 meter. Lalu yang kedua, benang tengah. Di bawahnya menunjukkan 1,9 meter.
Maka hitung sampai ke benang tengah dan melewati 9 kolom, yang berarti benang tengah adalah 1,99 meter. Lalu yang terakhir, benang bawah, itu menunjukkan 1,82 meter. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya dan teman saya Adam mengenai pengenalan waterpass dan cara membaca rambu ukur. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf, dan semoga melalui video ini teman-teman dapat mengerti dan memahami tentang waterpass dan cara membaca rambu ukur. Kami mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Stay at home ya teman-teman, supaya doi tetap stay di hati. Dadah.